transportasi. Mungkin aku izin share screen dulu. Oke, mungkin aku dulu ya buat menjelasinnya. Nah, buat tugas 3 ini sendiri, kami topiknya itu adalah analisis sistem operasi transportasi di Kota Purwokerto dan Kabupaten Purbalingga. Kemudian untuk deadline tugasnya itu sendiri 1-10 Desember 2022. Kemudian untuk jenis tugasnya itu sendiri itu kelompok, dan pengumpulannya itu di Google Classroom seperti biasa ya, dengan nama file kelas, kelompok, tugas 3, lokasi tinjauan. Seperti contoh, kelas A, kelompok 3, tugas 3, analisis sistem operasi transportasi di koridor 3 BRT Transjateng. Ini untuk contohnya. Dan mungkin aku juga, ini pengumpulannya di Google Classroom ya, karena melihat tugas-tugas sebelumnya yang bersifat kelompok itu banyak yang mengumpulkan double, jadinya nanti takutnya kesusahan dalam pengoreksian. Jadinya kami berharap dari teman-teman untuk yang mengumpulkan itu cukup perwakilan saja, jadinya kayak mempermudah gitu, biar nggak double-double. Takutnya nanti malah ada yang ke double atau bahkan ada yang nggak ke submit, ataupun nanti kami nggak ngeh kalau ini ternyata satu kelompok sama ini gitu. Pokoknya kalau udah ada perwakilan, cukup satu perwakilan aja untuk pengumpulan tugasnya. Mungkin aku lanjut lagi ke sistematika penugasan. Ini nggak jauh beda kok sama tugas-tugas sebelumnya, itu kayak kalian survei gitu. Yang pertama itu adalah tugas dikerjakan secara kelompok, tugas berupa makalah dengan sistematika penulisan sesuai dengan aturan yang telah ada. Mahasiswa melakukan survei secara langsung pada lokasi tinjauan yang telah ditentukan oleh asisten. Setiap mahasiswa mengidentifikasi secara mendalam tingkat pelayanan, yang itu terdiri dari sistem tiketing, terus frekuensinya, headway-nya, dan kapasitas onboard-nya, serta mutu pelayanan, kepuasan, kenyamanan, dan keamanan pada lokasi tinjauan yang telah ditentukan oleh setiap kelompoknya. Untuk mengetahui mutu pelayanan, mahasiswa dapat melakukan wawancara secara langsung terhadap penumpang yang ada, ataupun dapat melakukan dengan survei via Google Form. Atau juga kalau kalian mau bisa kan misalnya kalian survei langsung, kayak kalian udah bawa kertasnya, kalian bisa minta tolong waktunya berapa menit gitu ke penumpangnya. Pertanyaannya cukup seputar tentang tingkat kepuasan, kenyamanan, dan keamanan yang dirasakan oleh penumpangnya aja. Itu bisa-bisa kalian sendiri, dan itu kayaknya banyak deh untuk contoh-contoh soalnya. Kemudian yang kelima, mahasiswa wajib membawa kartu tanda mahasiswa pada saat melakukan survei, lalu nanti ditunjukkan pada narasumber pada saat melakukan wawancara. Jumlah minimum halaman untuk artikel ilmiah adalah 12 halaman, termasuk daftar pustaka, tidak termasuk halaman cover. Waktu pengerjaan diberikan jangka waktu 10 hari sejak tugas diberikan, berarti terhitung dari hari ini, yaitu tanggal 1 Desember 2022. Tugas dikumpulkan dalam format PDF, dan aku tekanin lagi, buat pengumpulannya itu adalah perwakilan setiap kelompoknya. Kemudian sistematika penulisan. Untuk sistematika penulisan itu sendiri, yang pertama adalah latar belakang. Terdiri dari deskripsi umum mengenai kondisi wilayah, lampiran foto-foto dari kondisi di lokasi tinjauan, serta kegiatan-kegiatan melakukan kegiatan survei. Jadinya bisa banget dilampirkan tentang foto-foto kondisi di lokasi tinjauan dan saat kalian melakukan survei. Dari sistem operasi transportasinya, baik itu tingkat pelayanan yang terdiri dari sistem tiketing, frekuensi, headway, dan kapasitas onboard, serta mutu pelayanan, baik itu kepuasan, kenyamanan, dan keamanan pada lokasi tinjauan. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu permasalahan yang akan diangkat mengenai sistem operasi transportasi, baik itu tingkat pelayanan, sistem tiketing, frekuensi, headway, dan kapasitas onboard, serta mutu pelayanan yang terdiri dari kepuasan, kenyamanan, dan keamanan pada lokasi yang ditinjau yang akan dibahas pada pembahasan. Kemudian yang B itu adalah pembahasan. Buat pembahasan itu sendiri yaitu gambaran umum serta kajian secara mendalam disertai dengan metode-metode yang digunakan, analisis kuantitatif dan analisis kualitatif terhadap sistem operasi transportasi, tingkat pelayanan, sistem tiketing, frekuensi headway, dan kapasitas onboard-nya,
serta mutu pelayanan, baik itu kepuasan, kenyamanan, dan keamanan pada lokasi yang ditinjau. Jika terdapat referensi tambahan di luar survei yang dilakukan, harus disertakan sumber yang jelas. Jadinya kalau kalian mau ngambil semisalnya literatur lainnya, itu harus disertakan sumbernya dengan jelas. Kemudian yang ketiga yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah intisari dari keseluruhan makalah yang dibuat. Kemudian yang terakhir itu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu tidak boleh mengambil materi dari Wikipedia, Blogspot, atau berita-berita online. Jadinya kalian tuh cuman buat daftar pustaka kan kalian survei, jadinya bisa ngelihat di artikel-artikel ilmiah lainnya, tapi jangan di Wikipedia, Blogspot, dan berita-berita online-nya. Kemudian ada catatan, melampirkan foto dari anggota kelompok secara lengkap saat melakukan survei pada halaman akhir dari makalah. Kalian harus menyertakan foto ini ya, sebagai bukti kalian telah melakukan survei. Nah, kalian kan jadinya kan disuruh membawa KTM dan kalian menggunakan ini alma mater Unsud gitu untuk fotonya. Kemudian mahasiswa tidak mendapat bimbingan, berhak mendapat bimbingan dari asisten dengan melakukan bimbingan secara langsung atau dapat bertanya melalui WhatsApp dan virtual conference via Google Meet. Kemudian mahasiswa wajib mengisi lembar asistensi, lembar kertas yang didatangani oleh asisten setiap asistensi dilakukan. Mungkin ini kan kita udah 3 kali asistensi ya, jadinya kalian bisa guyur nih, kan di awal kemarin sempat dibilang juga dari aku sama Mbak Arina, buat kalian nyari kesepakatan mau ditandatanginin kapan gitu, soalnya kita udah mau di akhir semester gitu. Kemudian tugas dikumpulkan tepat waktu, jika terjadi keterlambatan maka akan dilakukan pengurangan nilai 10% per 3 hari keterlambatan. Jika terindikasi adanya plagiasi, maka akan dilakukan pengurangan nilai dan pemberian nilai 0. Toleransi plagiarisme maksimum 20%. Mungkin ini aku juga ngingetin buat tugas-tugas sebelumnya ya, ada beberapa yang baru mengumpulkan dan itu nggak ada konfirmasi ke aku ataupun Mbak Rina, kenapa terjadi keterlambatan yang hampir lebih dari 1 bulan gitu. Mungkin dari yang merasa itu bisa konfirmasi atau lupa mengumpulkan atau kira temannya yang perwakilan udah mengumpulkan tapi belum atau seperti apa, bisa dikonfirmasikan kepada aku ataupun Mbak Rina biar kita sama-sama enak gitu. Terus sebelum ke pembagian kelompok dan pembagian lokasi tinjauan, mungkin dari Mbak Rina ada yang mau ditambahin nggak Mbak? Mbak Rina aman nggak ya? Halo, suaraku kedengaran nggak ya? Kedengaran Mbak. Oke, aku izin masuk mungkin memperjelas saja yang di atas. Itu kan di pembahasan tuh ada ini ya, kayak tingkat pelayanan, sistem tiketing, frekuensi, headway, dan kapasitas onboard. Nah itu tuh nanti dari kalian tuh untuk kayak kolektif data dari frekuensi headway-nya, nanti paling tuh ada mungkin bisa 1 atau 2 orang yang nunggu di halte buat surveinya, tapi ada juga yang masuk ke dalam bus gitu. Jadi biar tahu nanti tuh antar bus yang lewat itu tuh headway-nya berapa gitu, terus frekuensinya juga kayak gimana. Jadi nanti biar kalian nggak 2 kali buat surveinya. Kalau dari aku sih mungkin sarannya kayak gitu aja biar irit waktu juga gitu. Terus juga buat yang kapasitas onboard itu dari kalian tuh harus hitung berapa penumpang yang naik dan berapa penumpang yang turun pada setiap haltenya. Biar nanti dari kalian tuh bisa tahu kalau misal di apa ya kayak di halte A itu tuh demand-nya berapa gitu. Nanti pada pembahasan ini tuh kalian kasih tahu gitu kayak dicantumkan penumpang naik turunnya pada setiap halte. Mungkin tambahan buat yang di pembahasan itu, terus juga kalau yang butuh pelayanan itu kan dari kalian juga pasti udah tahu lah ya, kayak misal kepuasan penumpang itu terhadap pelayanan yang ada di BRT atau BTS Trans Banyumasnya itu bagaimana, kenyamanannya juga seberapa nyaman gitu, terus keamanannya juga terjamin atau enggak gitu. Jadi kalau misal yang butuh pelayanan ini kan dari kalian pasti udah tahu juga gitu buat sistem operasinya kayak gimana. Terus juga kalau referensi juga kalau bisa benar-benar akurat dari survei yang kalian lakuin. Jadi jangan cuma kopas dari jurnal atau
artikel ilmiah yang didapat dari internet gitu dengan pembahasan yang serupa. Mungkin dari aku tambahan itu aja nih buat pembahasannya. Oke. Jadi itu ya yang buat ngejelasin yang tingkat baik itu tingkat pelayanan ataupun mutu pelayanan. Mungkin yang dijelasin Mbak Dina tadi ya. Terus kita lanjut aja ke untuk bentar, ini rada macet. Nih. Kita lanjut ke kelompok tugas 3 sistem transportasi. Nah, untuk kelompoknya itu tetap sama kelompok sebelumnya. Di tugas kedua yang survei itu bisa nanti aku share aja ya buat pembagian. Bentar. Iya gimana? Ada yang ini ya? Nggak ada ya? Gitu. Buat pembagian kelompoknya nanti aku share lagi. Buat naskah soalnya juga nanti di share, bisa dilihat juga di Classroom. Nanti aku Mbak Rina buatin buat di Classroom-nya. Terus ini kelompoknya nggak ada beda ya sama tugas sebelumnya. Mungkin ini aku bakalan nambahin buat pembagian daerah tinjauan. Nah, buat daerah tinjauan itu sendiri, kalian tuh dibagi menjadi 2 weekend. Jadinya survei kalian tuh dilakukan sama yang dipilih gitu harinya. Misalnya ada yang dapat weekend sama weekdays. Nah, untuk weekendnya itu sendiri itu antara Sabtu sama Minggu. Jadinya kalian nentuin aja maunya tuh gimana, seenak kelompok kalian sendiri. Yang penting kalian melakukan survei itu di jangka waktu weekend gitu. Terus ini untuk pembagiannya, yang pertama itu ada by the service atau BTS Banyumas. Itu kan kita ada 3 koridor, itu ada Terminal Aji Barang Pasar Pon Terminal Aji Barang. Nah, untuk kelompoknya itu sendiri dari Terminal Aji Barang ke Pasar Pon itu untuk kelompok 1 di kelas A. Kemudian untuk Pasar Pon ke Terminal Aji Barang itu kelompok 1 di kelas B. Ini surveinya, ingat aku tekanin lagi, survei dilakukan pada weekend. Kemudian untuk koridor 2 itu Terminal Notok ke Terminal Baturaden itu dapat kelompok 2A. Kemudian Terminal Baturaden ke Terminal Notok itu didapat di kelompok 2B. Kemudian di koridor 3 itu Terminal Bulupitu Purwokerto, Terminal Kebon Dalem di kelompok 3A, kemudian Terminal Kebon Dalem, Terminal Bulupitu Purwokerto itu di kelompok 3B. Kemudian BRT ini juga masih dilakukan survei di weekend ya. Itu koridor Purwokerto Purbalingga dengan jalur seperti yang ini. Jadinya kalian harus naik dari Purwokerto sampai ke Purbalingga itu kelompok 4A. Kemudian sebaliknya dari Purbalingga ke Purwokerto itu dari kelompok 4B gitu. Kemudian bus antar kota dalam provinsi atau AKDP rute Purwokerto Bukateja itu 5A dan rute Bukateja Purwokerto 5B. Mungkin kan itu ada warlock ya, dari teman-teman yang bukan warga lokal itu bisa banget nanya ke teman-teman yang warlock gitu. Ini maksudnya apa? Terus tuh AKDP-nya tuh yang mana gitu. Atau enggak bisa nanya ke aku ataupun Mbak Arina kalau kurang jelas untuk pembagiannya. Ini untuk weekend-nya ya. Buat weekend-nya tuh kelompok 1 sampai kelompok 5 baik itu kelas A dan kelas B. Kemudian yang weekdays juga itu sama pembagiannya, tetapi survei dilakukan di weekday-nya. Nah, weekday-nya itu kalian pilih di jam-jam kalian senggang lah, berarti dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu cukup 1 hari aja kalian pilihnya untuk melakukan survei. Yang penting kalian konsisten gitu. Kalau misalnya survei itu kan berarti cuma 1 kali doang kalian surveinya kan. Misalnya kayak Terminal Aji Barang Pasar Pon itu kelompok 6A, mereka mau di hari Selasa, boleh nih di hari Selasa. Terus Pasar Pon Terminal Aji Barang itu di hari Selasa juga boleh gitu-gitu. Itu penting di weekdays untuk melakukan surveinya. Untuk ininya juga bus antar kota dalam provinsinya, KDP-nya juga kayak gitu. Terus mungkin tadi juga dijelasin ya yang dari Mbak Rina, kalau misalnya ada yang
on board-nya, terus tuh kan jumlah yang naik turun, terus tuh selama perjalanannya berapa, itu kalian catat kan. Nah, itu kalian catat nih per terminalnya. Misalnya kan terminal Aji Barang ke Pasar Pon. Naiknya dari terminal ini itu ada pemberhentian di mana, itu jumlah naik segini. Terus tuh nanti ada terminal lagi, naiknya segini, turunnya segini. Di dalam bisnya tinggal berapa, gitu-gitu. Itu bisa dicatat. Terus nanti kalian kan naik nih, ada yang di dalam bus. Kalian bisa nentuin segmennya. Gimana nentuin segmennya itu, kalian nentuin misalnya dari terminal Aji, kayak koridor Purwokerto Purbalingga itu kan melewati terminal Bulpitu, Simpang Pancurawi, Simpang 4 Karangbawang. Nah, itu kalian tentuin semisal dari terminal Bulpitu sampai ke Andang Pangrean 1 itu kawasan ekonomi karena banyak tuh toko-toko, ruko ataupun tempat pergerakan ekonomi lainnya, itu berarti segmen ekonomi gitu, jumlah naiknya berapa, turunnya berapa, di dalam kendaraannya berapa. Terus misalnya ada lagi dari BRI sampai ke mana ya, SMP 1 Sokaraja misalnya, berarti itu segmen pendidikan karena banyak sekolah, jadinya banyak belajar yang naik. Ini jumlah yang naiknya berapa, turunnya itu juga kalian catat gitu. Nanti juga bisa kalian buat dalam bentuk grafik untuk jumlah yang naik, turun, ataupun per segmen-segmennya gitu. Segmen itu maksudnya tuh kayak ini segmen kawasan ekonomi, ini pendidikan, itu tuh. Kalian bagi-bagi aja. Itu enak kalian aja per kelompoknya. Dan itu kan kalian yang melakukan survei, jadinya kalian yang tahu keadaan sekitar dan keadaan lingkungan aslinya. Jadinya itu bisa kalian cantumkan kayak sesuai dengan yang kalian lakukan dan kalian survei. Mungkin itu dari aku. Terus buat waktu surveinya itu sendiri sih dari Mbak Rina masih ada nggak ya? Kalau buat waktu survei kayaknya nggak ada. Itu nyesuaiin sama mahasiswanya aja. Mereka kosongnya di jadwalnya kapan gitu kaliannya. Terus kalau aku mungkin tambahannya buat yang ini nih kan bus antar kota dalam provinsi atau KDP ini kan dibandingkan dengan BRT atau BTS itu relatif lebih mahal. Nah mungkin kayak solusinya itu dari kelompok kalian kesepakatan yang emang harus survei ke busnya itu, kayak naik busnya itu tuh siapa gitu. Nanti bisa PT-PT gitu kayak patungan. Biar gak terlalu membebani kalian buat biayanya gitu, buat naik AKDP ini. Terus tadi mungkin kalau tambahan yang segmen ya, nanti tuh dari kalian boleh bikin kesimpulan, berarti kayak dari rute, misal Purwokerto Purbalingga itu tuh people demand-nya banyak di mana gitu. Biar tahu kalau misal emang bis itu tuh paling banyak demand-nya tuh pas lagi di segmen apa, apakah ekonomi atau daerah yang kawasannya itu kawasan pendidikan atau gimana gitu. Nanti dibikin kesimpulan pada saat di kesimpulannya gitu. Mungkin tambahan dari aku gitu nih. Oke, Mbak. Makasih banyak, Mbak Karin. Jadinya buat surveinya fleksibel gitu. Penting kalian nentuin weekday sama weekendnya gitu. Sesuai dengan pembagian dan yang udah ditentuin. Mungkin Ini itu aja aku sih. izin masuk lagi nih. Ya, ya Mbak. Ada tambahan sedikit. Karena ini kan rutenya tuh ada yang sama ya antara kelompok 1A, 1B atau 2A, 2B gitu. Bisa kesepakatan antar kelompok juga kalian mau survei kapan secara barengan gitu biar buat efisiensi waktunya itu tuh lebih bagus gitu daripada kalian beda-beda nanti malah buang-buang waktu juga karena kalau misal barengan gitu kalian juga kan bisa dapat apa ya kayak narasumber yang sama tapi yang penting kalian dapat kesimpulannya gitu nanti kan kesimpulannya pasti antar kelompok beda-beda buat menyimpulkannya bagaimana gitu jadi biar karena waktunya udah agak mepet juga sama UAS dan nanti juga makan 3 hari dari UAS sampai tanggal 10 itu biar efisiensi waktunya jadi bisa kesepakatan antar kelompok aja mau bagaimana gitu dengan tinjauan yang sama karena kan itu juga beda rute ya ada yang dari Notok ke Baturaden sama yang Baturaden Notok gitu. Mungkin dari aku gitu aja nih. Oke, siap Mbak Arin. Ya, benar banget yang dibilang Mbak Arin itu bisa kesepakatan kalian aja ya. Mungkin aku juga nambahin karena kan ini kalau tingkat keamanan dan pelayanannya juga kan BTS sama BRT tuh kayak lebih ini ya dari AKDP. Jadinya pas di AKDP bus antar kota dalam provinsi kalian
kayak lebih hati-hati juga. Terus mungkin kayak pesan-pesan di tugas-tugas sebelumnya melakukan survei, ikutin dengan kayak jaga keselamatan juga. Terus tuh ini kan kalian bawa nama ini ya, bawa nama univ, terus tuh bawa nama jurusan juga. Kan kalian pakai almet ya kalau desain pakai almet terus bawa KTM. Itu kalau di BTS sama BRT kan kalau bawa KTM dan itu melakukan survei kayak gitu kan otomatis kan ada pengurangan biaya juga bisa. Dan buat yang AKDP tadi yang Mbak Arin bilang lebih mahal daripada BRT dan itu benar, itu jadinya kalian bisa saling enakan aja satu kelompok mau gimana nya. Terus untuk surveinya juga fleksibel mau gimana, yang penting masih dalam kurun waktu weekend ataupun weekdays-nya. Mungkin itu aja buat tugas 3 dari teman-teman. Ada yang mau ditanyain atau gimana? Atau ada yang kurang jelas? Oke, gimana? Bagus. Misi Mbak mau tanya buat yang tadi kan ada survei ke narasumber. Jumlah narasumbernya ada minimal atau maksimalnya nggak ya Mbak? Berapa orang atau maksimalnya berapa orang? Oh, oke, mungkin kalau dari aku sih bebas ya Mbak Arin buat jumlah. Aku kayaknya cukup 2 sampai 3 orang deh. Atau kayak ya 2 sampai 3 orang deh. Minimal 2 lah. Soalnya kan kalau masalah kayak tingkat kenyamanan keamanan gitu kan itu subjektif. Jadi bisa aja ada yang ngerasa nyaman sama enggak gitu. Jadi minimal 2 orang lah. Memungkinkan ya 3 orang. Oke, siap. Mungkin ya gitu ya, bagus buat ininya eh, bebas sebenarnya, tapi minimalnya 2 biar kayak ada pembanding juga loh antara satu orang dengan orang lainnya gitu. Mungkin kayak gitu. Kejauh Mbak ya. Ke Mbak. Makasih Mbak. Oke, siap sama-sama. Mungkin dari yang lain gimana? Aku izin nambahin dikit nanti pas wawancara kalian jangan lupa buat nunjukin KTM juga ya biar mereka tuh tahu kalau ini tuh surveinya juga karena emang resmi tugas dari dosen gitu. Oke, mungkin gitu guys. Pokoknya selama survei gimana caranya kalian jaga nama baik juga, jaga keselamatan juga, itu juga ya penting ya. Dan semisalnya ada apa-apa juga langsung hubungin aku sama Mbak Arin juga. Jangan sungkan untuk nanya dan untuk memberitahu apa kendala kalian juga jangan sampai diam-diam aja gitu. Yang penting komunikasi gitu. Mungkin dari yang lain gimana? Gimana teman-teman? Udah jelas atau ada yang mau ditanyain lagi? Gimana ya teman-teman? Udah jelas atau ada yang mau ditanyain lagi? Kalau misalnya cukup ya bisa dikonfirmasi ya. Cukup. Cukup, Mbak. Cukup Mbak. Udah nggak ada pertanyaan boleh dicukupin aja nih.
Oke, mungkin itu ya buat yang buat waktu surveinya juga kalian kayak ini ya buat waktunya ngelihat dari BRT sama BTS kan jam operasinya ada ya, jadinya kalian harus nyesuaiin juga dari sananya. Terus diusahain juga itu kalian di peak hour-nya gitu, misalnya di weekday ya. Kalau misalnya di weekday kan misalnya yang rame itu jam 7, terus tuh ada yang di jam 12 atau di jam sore. Kalian pilih aja gitu di mana peak hour-nya. Terus tuh yang weekend juga kayak gitu, weekdays juga kayak gitu. Mungkin itu yang buat peak hour-nya. Gitu ya Mbak Arin. Iya, Nui, boleh kayak gitu. Oke, siap. Mungkin itu aja ya buat waktu-waktunya juga kalian menyesuaikan juga ke jam beroperasinya dan kalian juga udah tahu ya kalau buat peak hour-nya tuh di mana. Misalnya jam pagi, terus tuh siang, sore, pokoknya jam-jam yang rame yang kalian bisa melakukan survei dengan keadaan yang memang terjadi di dalam kendaraannya. Kalau misalnya bukan peak hour-nya kan otomatis kayak cuma 1, 2 orang gitu-gitu. Jadinya kalian nggak bisa ngelakuin survei yang secara kayak yang frekuensinya terus menerus gitu. Mungkin itu aja dari aku. Kalau nggak ada yang lagi ditanyain, kalau misalnya ada yang mau ditanyain kayak udah kurang jelas atau lainnya, itu bisa disampaikan ke aku Mbak atau Mbak Arin, bisa di PC tanya langsung juga nggak apa-apa. Mungkin itu aja dari aku dan Mbak Arin. Buat tugasnya dikerjain dengan ketentuan yang udah ada ya. Terus hati-hati kalau melakukan kayak waspada gitu kalau ngelakuin survei dengan membawa nama baik UNIF juga jurusan juga. Jadinya diusahain kalian juga jaga keselamatan, apalagi yang AKDP gitu, yang kayak lebih bahaya gitu, bukan bahaya sih, kayak lebih ini aja dari BTS sama BRT. Dan itu kan berkendara kayak kalian kalau bawa kendaraan juga hati-hati, saling mengingatkan juga ke teman-temannya. Kalau ada masalah ataupun kendala yang dihadapi bisa langsung hubungin aku atau Mbak Arina. Dan jangan sungkan untuk komunikasi antara aku dan Mbak Arina. Mungkin itu aja dari aku dan Mbak Arina. Lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin terima kasih kepada teman-teman yang udah mau join di tugas terakhir, asistensi tugas terakhir Sistran kali ini. Mungkin itu aja dari aku dan Mbak Rina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.